Gairah hidup Valen pun padam. Nafsu makannya lenyap. Berhari-hari, lapar tak pernah ia gubris. Haus tak pernah ia pedulikan. Padahal makan dan minum merupakan kewajiban yang tak bisa dilanggar setelah ia mengidap diabetes. Valen kehilangan semangat untuk berangkat ke kantor, enggan untuk berbuat apa-apa. Beban pikirannya yang demikian berat membuat pertahanan fisiknya merosot tajam. Tubuhnya semakin lemah dan kurus. Perutnya sering melilit. Ia harus bolak-balik ke kamar mandi karena muntah-muntah. Gejolak hatinya semakin cemas tidak keruan, seperti menyaksikan kehancuran dirinya sendiri. Dadanya berdebar-debar, keringat membanjiri tubuhnya. Kepalanya serasa berputar-putar. Penglihatannya berkunang-kunang. Malam itu, tubuh Valen gemetar hebat. Demam panas tinggi. Akhirnya, ia tidak kuat lagi menahan semuanya dan terjatuh dari tempat tidurnya ke lantai. Janita yang mendengar suara berdebum yang mencurigakan di kamar anaknya, segera berlari tergopoh-gopoh ke sana. Ia menemukan anaknya terkapar di lantai sambil merintih-rintih kesakitan. Janita langsung menghambur meraih anaknya dengan panik. Valen, sebutnya kalang kabut. Diangkatnya kepala anaknya, diletakkannya dengan panik ke atas pangkuannya. Kau kenapa, Val? Oh, tidak, jangan sakit, Valen. Tidak sekarang. 2 minggu lagi kau akan bersanding di pelaminan, rintihnya. Suntikan insulin yang diberikan Janita tidak berhasil menolong Valen. Panas tubuhnya tidak turun sama sekali. Sekujur tubuhnya terlihat bengkak dan memucat. Tidak sempat lagi memanggil ambulans, Janita segera mengeluarkan mobilnya dari garasi, melarikan anaknya ke rumah sakit. Ia mengemudikan sendiri mobil itu. Setelah belasan tahun tak pernah menyetir, bukankah apapun akan dilakukan oleh seorang ibu untuk menolong anaknya? Sepanjang perjalanan menuju rumah sakit, Janita tidak henti-hentinya menelpon Dr. Julian. Dokter itu telah berdiri di depan rumah sakit ketika akhirnya mobil Janita sampai di sana. Ia menyambut mobil Janita bersama para perawat yang telah siap dengan brankar. Tubuh Valen langsung digotong turun dari mobil lalu dibaringkan dengan hati-hati di atas brankar. Brankar itu didorong bergegas-gegas memasuki ruang gawat darurat. Suara rodanya berderit nyaring, seperti berpacu dengan waktu yang berderap-derap menyongsong maut. Dr. Julian dengan cekatan memberikan pertolongan medis. Botol infus segera dipasang, jarum infus ditancapkan, obat penenang disuntikan. Janita tertinggal seorang diri di luar, menyandarkan punggungnya yang lemah dan gemetar ke dinding, menangis dalam doa yang tak terputus. Berapa orangkah diperlukan untuk menahan badai yang datang mengoyak hati? Berapa banyakkah dibutuhkan untuk melawan prahara yang menerjang hidup? Tak perlu 1000, cukup 1. Seorang ibu. Namun ketika Kinan datang terlambat ke rumah sakit, Janita membentaknya dengan geram, merasa tak yakin bahwa cinta seorang ibu lebih dari apapun. Kau gadis bodoh, bentak Janita geregetan. Kedua tangannya mencengkram udara dengan gemas. Kalau kau mencintai Valen, rebut dan miliki Valen, rampas dia dari Rafki, lanjut Janita. Kalau saya bodoh, kenapa tante mau punya menantu seperti saya? Kinan sengaja balik bertanya. Karena kau perempuan, jawab Janita. Kalau hanya itu alasannya, mengapa tante tidak mencari perempuan lain saja untuk menjadi istri Valen? Kinan bertanya kembali. Karena Valen hanya mencintaimu, jawab Janita.
tapi Valen mencintai Rafki. Kinan menjawab, hanya kau yang bisa membahagiakan Valen. Janita berucap kembali, siapa bilang cinta lelaki dengan lelaki tidak membahagiakan? Kinan kembali bertanya. Ternyata kau bukan cuma bodoh, jerit Janita, hangus oleh kemarahan, tapi juga bebal, keras kepala, ucapnya lagi. Maafkan aku, Kinan, bisik Valen lemah ketika Kinan duduk di sisi tempat tidurnya. Aku tidak pernah bermaksud mengkhianatimu. Aku mencintaimu, bahkan hingga kini, bahkan sampai kapanpun. Lanjut Valen lagi. Kinan meletakkan jari telunjuknya di bibir Valen yang pucat. Jangan katakan apapun, Val, desahnya lembut. Cintaku padamu pun tak pernah berubah, lanjutnya. Aku bahagia bersamamu, Kinan, cetus Valen sungguh-sungguh. Hanya saja aku menemukan duniaku yang lain ketika bersama Rafki, seperti keluar dari lorong gelap yang selama ini menyekapku, seperti memasuki dunia yang diterangi cahaya, lanjut Valen. Bebaskan semua rasamu, Val, sahut Kinan iba. Bebaskan seluruh ketakutanmu, lanjut Kinan. Kaulah perempuan terbaik dalam hidupku, bisik Valen pelan. Kinan menunduk dengan mata berkaca-kaca. Digenggamnya tangan Valen erat-erat, seperti mengikatkan tali terakhir pada penyangga jembatan yang akan roboh. Biar hanya kita yang memahami cinta ini, Val, gumam Kinan tulus. Biar hanya kita yang merasakannya. Valen berhasil diselamatkan dari masa kritis. Janita meninggalkan semua pekerjaannya di kantor dan membatalkan semua meeting. Sepanjang hari, ia hanya menemani Valen di rumah sakit dan melayani semua kebutuhannya. Siang itu, ia sedang menyiapkan makan siang Valen. Kau harus sembuh, Val. Janita duduk di sebelah Valen yang berbaring. Sebelah tangannya memegang sendok, sebelahnya lagi membelai-belai rambut anaknya. Ia seperti menyusuri sungai yang mengalir tenang, namun tak seorang pun tahu kedalamannya. Telah kusiapkan resepsi pernikahan yang megah untukmu, ucap Janita lagi. Valen memejamkan mata, menggelengkan kepala. Aku tidak mau menikah, Mama, ucapnya. Tapi kau mencintai Kinan, ujar Janita. Tapi aku juga mencintai Rafki, balas Valen. Janita melepaskan sendok ke atas nampan hingga berdenting. Ia meletakkan nampan itu di atas meja, lalu berdiri memutar tubuhnya, menyembunyikan air matanya yang mengenang di pelupuk matanya. Di kunjungan berikutnya, Kinan mengatakan kabar menyedihkan itu. Aku telah mencegah ibumu melanjutkan resepsi pernikahan ini, Val. Lapor Kinan kebingungan, tapi dia tetap berkeras. Dia mengambil alih semua tugas kita yang terbengkalai, lanjut Kinan. Orang tuamu bagaimana? Tanya Valen lemah. Aku tidak menceritakan alasan yang sebenarnya, jawab Kinan lirih. Tapi mereka memahami jika aku ingin menunda atau membatalkan pernikahan ini. Mereka bilang memang banyak yang harus dipertimbangkan sebelum akhirnya memutuskan untuk menikah, karena pernikahan sebaiknya hanya sekali seumur hidup, jelas Kinan. Valen memalingkan wajahnya dengan sedih. Seandainya aku punya orang tua yang sebijaksana orang tua Kinan, desahnya lirih. Mengapakah anak tak pernah punya hak memilih orang tua? Tanyanya lebih kepada dirinya sendiri.
Entah dari mana, Rafki mengetahui kabar Valen dirawat di rumah sakit. Mungkin ia menelpon ke kantor Valen, dan teman kantornya memberitahu rumah sakit tempat Valen dirawat. Atau mungkin justru Kinan yang menelponnya. Memikirkan kemungkinan terakhir membuat Janita semakin geram. Tak mampu mencerna apa yang mendekam di dalam kepala gadis itu. Jangan-jangan otak dan akal sehatnya memang sudah tidak berfungsi lagi. Sore itu Rafki muncul di sana seperti hantu yang tak diundang. Janita segera melompat menghadang di depan pintu masuk kamar Valen. "Kalau tante melarang saya menemui Valen," gertak Rafki dengan sorot mata berapi-api. "Jangan salahkan saya jika saya menculiknya," lanjut Rafki. "Sesenti saja kau melangkah maju," Janita balas mengancam. "Aku akan panggil polisi," lanjutnya. "Panggil saja polisi, tentara, 1 batalion kalau perlu. Saya tidak takut," sahut Rafki menantang. "Biar saya ditangkap, biar saya dipenjara karena terlalu mencintai anak tante," lanjut Rafki. "Diam, diam," pekik Janita dengan mata berkaca-kaca. "Kalian tidak boleh saling mencintai. Kalian bukan laki-laki dan perempuan," lanjut Janita. "Apa cinta hanya milik laki-laki dan perempuan?" seru Rafki geram. "Seharusnya cinta membebaskan semua batas," lanjut Rafki. Rafki menerobos melewati Janita. Janita tidak tinggal diam. Ia langsung menyusul kalang kabut. Tapi di sana, di ambang pintu, langkahnya terhenti. Ia melihat Rafki telah berlutut di sisi ranjang Valen dan menggenggam tangan Valen dengan penuh kerinduan. Saat itu Janita tertegun. Untuk pertama kali sejak Valen terkapar di rumah sakit, ia melihat wajah anaknya demikian segar merona. Sinar kehidupan menyelusup masuk ke dalam setiap sel tubuhnya, seperti kilauan matahari pertama yang merasuki rongga-rongga batang pohon yang membeku di lumat musim dingin. "Sekarang aku rela mati, Raf," desah Valen lirih. "Aku telah merasakan kebahagiaan yang kucari," lanjutnya. "Jangan ngomong begitu," cetus Rafki sedih. "Kau pasti sembuh. Kau hanya kecapean, terlalu banyak berpikir hingga depresi," lanjut Rafki. "Untuk apa sembuh kalau kita tetap tidak boleh bersatu?" balas Valen. "Butuh waktu untuk meluluhkan hati ibumu. Kita harus bersabar," ucap Rafki. Valen memegang tangan Rafki lebih kuat. Ia seolah berjalan oleng di atas seutas tali yang direntangkan, mencari pegangan yang tak tampak. "Tapi," bisik Valen pedih, "bukan cuma mama yang akan menghalangi kita bersatu. Masyarakat, norma, dan hukum juga. Padahal, apa salah kita? Kita tidak minta dilahirkan begini, bukan?" ujar Valen lagi. Rafki mengusap-usap tangan Valen, memberikan cintanya yang tak pernah surut. "Istirahat dulu, Val, supaya kau cepat sembuh," ucap Rafki. "Aku mencintaimu karena aku mencintaimu, Raf," bisik Valen dengan mata berkaca-kaca. "Tak perlu alasan lain," lanjutnya. "Valen sakit, mah," cetus Rafki melalui telepon. Setelah pindah dari rumah orang tuanya, baru siang itu Rafki memberanikan diri menghubungi ibunya. Diabetesnya kumat, kali ini cukup parah. "Apakah Mama punya waktu untuk menjenguknya di rumah sakit? Sekalian Mama berkenalan dengannya," lanjut Rafki. Raina menggeling pedih. Meski anaknya tak melihat, "Tidak, aku tidak akan pernah menyetujui pilihan Rafki,"
bisik hatinya. Ke rumah sakit mana Mama harus menyusulmu, Raf? Raina menggerakkan lidahnya yang keluh. Hatinya menolak keras, tapi tangannya dengan patuh mencatat nama dan alamat rumah sakit yang disebutkan Rafki. "Mah," desa Rafki sesaat sebelum menutup sambungan telepon. "Ya, anakku," balas mamanya. "Tolong aku, Mah," pinta Rafki dengan suara bergetar. "Beri aku kekuatan untuk menghadapi semua cobaan ini," lanjut Rafki. Raina menutup telepon dengan gundah. Lama ia hanya berdiri di sana, membiarkan mendung di matanya runtuh menjadi rintik hujan, menyesali kegagalannya sebagai seorang ibu. Di koridor rumah sakit itu, mereka berdua berdiri sama tinggi, sama cantiknya. Dua perempuan, dua ibu, dua orang yang telah sama-sama dihantam badai. Mereka saling mengukur kedalaman isi hati masing-masing. Raina memandang dengan sinar persahabatan yang tulus. Janita balas memandang dengan keangkuhan, dagunya menengadah pongah. Lama mereka hanya berpandangan dalam dendam dan benci yang membisu. Sampai bahu Janita yang semula tegak dan membusung perlahan-lahan meringkuk jatuh karena diguncang tangis. Raina menubruk perempuan di hadapannya dengan pedih. Janita balas memeluknya seperti menemukan tempat bersandar yang dicarinya selama ini untuk menumpahkan penderitaannya. Ternyata kepedihan terasa lebih ringan ketika dipikul bersama. "Anak kita," bisik Janita terisak-isak. "Iya," gumam Raina dengan air mata menetes. "Mereka tetap anak kita, bukan? Apapun yang terjadi," lanjut Raina. Kebahagiaan meronai malam, mengusir warna kelabu yang selama beberapa hari ini menggantung pekat di langit. Setelah memeriksa Valen malam itu, Dr. Julian memanggil Janita ke ruang kerjanya dan menyampaikan kabar gembira itu. "Kondisinya membaik," kata Dr. Julian. "Tubuhnya tidak membengkak lagi. Jika tidak terjadi gangguan apa-apa, mudah-mudahan besok Valen bisa dibawa pulang," lanjut sang dokter. Janita tak sabar berlari keluar dari ruang praktek Dr. Julian, seperti membawa berita kemenangan. Dengan wajah berseri-seri, ia menghambur masuk ke kamar Valen dan naik ke tempat tidur. Ia memeluk Valen dan mencium kedua pipinya. "Dokter bilang kau sudah sehat. Besok kau diperbolehkan pulang," cetus Janita riang. "Betul, Mah?" tanya Valen antusias. Matanya mengerjap-ngerjap senang. "Aku boleh pulang," lanjutnya. Barangkali setelah peristiwa ini, hati ibunya akan melunak. Ibunya akan mau menerima Rafki lagi, seperti dulu. Rafki boleh datang lagi ke rumah. Rafki dan Valen diizinkan berkumpul bersama lagi. Tak perlu bersembunyi-sembunyi. Buktinya, beberapa hari ini ibunya mengizinkan Rafki menjenguknya ke rumah sakit. Tidak ada bedanya dengan berkunjung ke rumah, bukan? "Kita akan merayakan kesembuhanmu, Val," sergah Janita menggebu-gebu. "Aku akan membuat pesta pernikahanmu yang lebih besar dan lebih mewah untuk mensyukuri semua mukjizat ini," lanjut Janita. Janita terbuai dengan angan-angannya sendiri. Tak sempat melihat sorot mata Valen yang meredup kembali karena kehilangan harapan. Seperti setangkai bunga yang merunduk tak jadi mekar karena diletakkan di bawah matahari yang terlalu terik. Mengapakah kebahagiaan selalu dinilai dengan kacamata orang lain? Mengapakah orang lain yang selalu membekukan ukuran? Merasa keadaan anaknya telah membaik, Janita bisa dengan tenang meninggalkan Valen di rumah sakit. Sudah lama sekali Janita tidak pulang ke rumah, sejak Valen diopname. Janita juga seperti ikut pindah ke sini.
Ia membawa koper berisi perlengkapan dan pakaiannya dan menangani semua pekerjaan kantor dari rumah sakit. Malam itu, ia ingin membenahi rumah agar rumahnya bersih dan segar saat Valen pulang esok pagi.